Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Safutri Hasibuan, Prodi PGMI 5A, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Sibuan. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka belajar ialah siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak belajar lagi ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Adapun karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, waktu lebih banyak untuk pengembangan. Dan yang keempat, pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya siswa. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, penilaian formatif. Yang keempat, tantangan yang sesuai. Dan yang kelima, keterlibatan siswa. Capaian pembelajaran dan fase pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. Ada langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakteristik. Dan yang keempat, mempelajari capaian per fase. Yang kedua, fase pembelajaran. Fase atau tingkatan perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Fase terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, fase A, kelas 1 dan 2 SD. Yang kedua, fase B, kelas 3 dan 4 SD. Yang ketiga, fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD. Fase D, kelas 7, 8 dan 9 SMP. Fase E, kelas 10 SMA. Fase F, kelas 11 dan 12 SMA. Adapun selanjutnya ialah penyusunan tujuan pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, sikap. Adapun alur tujuan pembelajaran memiliki tujuan yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajaran Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran. Yang keempat, melakukan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan
pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dan adapun yang terakhir, berdasarkan perumusan tujuan pelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Adapun yang kelima, cara menyusun modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Langkah-langkah penyusunan modul ajar. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan konten pembelajaran. Yang ketiga, merancang struktur modul ajar. Yang keempat, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif. Yang kelima, menggunakan sumber daya yang variatif. Yang keenam, memberikan latihan dan penelitian. Yang ketujuh, menyediakan umpan balik. Dan adapun yang terakhir, melakukan evaluasi dan revisi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.